Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua tentang gimana caranya supaya bisa ngeriset hormon kalian. Kok ngeriset ya? Iya sih, riset hormon. Jadi aku bakal bagi tips ataupun informasi yang aku dapet tentang gimana cara ngeriset hormon secara alami terus pakai bahan herbal, murah, mudah, gampang, dan pastinya manfaatnya banyak banget. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kayaknya kok Kak Huri udah sebulan ya? Kalau aku nggak salah sebulan, aku tuh kayak kurang update ataupun aku nggak upload video secara rutin setiap Senin sama Jumat pagi. Kenapa? Karena bulan lalu, ini Maret ya, berarti bulan lalu aku memang bukan bulan lalu sih, awal bulan ya, aku kurang sehat. Jadi aku kurang sehat, aku istirahat di rumah, bener-bener istirahat hampir semingguan. Terus kedua, aku dapat musibah, abang ipar aku sudah berpulang ke rahmatullah. Terus waktu itu aku lagi di kampung selama semingguan. Terus sekarang yang kayak kalian udah tahu, kondisi yang sekarang nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, di beberapa negara memang sedang ada musibah wabah virus corona yang kayak kalian tahu. Tapi aku kayak merasa bersalah gitu karena ada beberapa yang tanya ke aku, Kak kok nggak upload video sih. Terus ada juga yang ternyata nungguin video aku dan aku nggak upload. Biasanya aku tuh udah prepare untuk buat video dan aku udah karena banyak banget yang nggak banyak sih, ada beberapa orang yang memang ternyata setia nonton video aku, ternyata setia sama channel aku dan tanyain kenapa aku belum upload video dan kenapa udah kelewat. Dan banyak banget yang WA, yang DM juga, ada banyak banget. Aku bahkan komentar yang memang udah aku prepare untuk aku balas setiap malamnya, setiap minimal seminggu tuh 3 kali aku tetap balas komen di YouTube. Ternyata waktu aku lagi ngedrop, aku nggak sempat dan aku nggak bisa, bukan nggak bisa sih, aku pegang handphone tapi kayaknya kayak agak pusing gitu. Terus gimana aku mau bisa balas komen kalian, gimana aku bisa ngasih saran ke kalian kalau misalnya aku sendiri lagi kurang fit. Nah akhirnya karena ternyata aku merasa bersalah banget, udah lama nggak upload dan banyak yang tungguin informasi, walaupun mungkin nggak kalian semua ya, tapi ada beberapa yang memang tungguin informasi yang bisa aku sharing. Nah, karena kenapa aku buat video ini, menurut aku ini yang paling banyak banget apa ya, bukan manfaat sih, karena banyak yang semakin banyak yang tanya ke aku tentang masalah head yang nggak teratur, terus ada kista, ada miom segala macam ini tuh. Pokoknya yang headnya nggak teratur, terus PCOS, ada sel telur kecil-kecil. Memang itu udah dari sebelum-sebelumnya memang banyak yang tanya. Tapi semakin kesini semakin banyak banget yang tanyain masalah tentang head teratur. Terus gimana caranya supaya bisa headnya itu teratur. Nah, yang kayak kalian udah tahu di video-video aku sebelumnya, aku udah sharing ke kalian semua pengalaman aku ketika head aku nggak teratur. Itu adalah aku sebelum nikah head aku teratur, pasca menikah head aku teratur, terus sesudah aku keguguran yang pertama kali masih bisa aku bilang teratur, tapi pas keguguran aku yang kedua kali kalau aku nggak salah itu mulai kacau. Headnya itu mulai lebih lama, durasinya lebih lama, tapi headnya itu nggak kayak biasanya kan aku cuman 7 hari, 8 hari selesai gitu, tapi ini udah 10 hari tapi masih ada gitu, dan itu masih ngeflek gitu, nggak yang bersih jor langsung gitu atau yang darah langsung gitu, enggak, tapi memang tinggal flek gitu, tapi lama durasinya jadi sampai 11-12 hari gitu. Nah di situ aku baru kayak, mungkin kalian udah setia nonton video aku sebelumnya, aku udah pernah sharing, aku pernah dikasih beberapa obat hormon supaya hormon aku stabil lagi, pastinya tujuannya itu terus bisa membuat head aku jadi lebih teratur lagi gitu. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing, mungkin kalian udah pernah nonton video aku juga yang tentang ini, aku tentang resep JSR, aku sharing tentang resep JSR-nya Dr. Zaidul Akbar, dan alhamdulillah banyak banget yang ternyata ada beberapa hari yang lalu
yang memang dia fokusnya sebenarnya mau hilangin kistanya, tapi alhamdulillah berhasil program hamil dengan nerapin beberapa kayak agak kurang ini ya. Nah, ada beberapa yang ternyata nerapin pola hidup sehat yang kayak aku share di video aku yang itu tuh. Dan memang ternyata semuanya itu nggak bisa cuman satu sisi ya, karena ada banyak komponen yang mempengaruhi supaya hormon kita itu tetap stabil, tetap bagus, dan hormon kita itu nggak kacau dan masih balance gitu ya. Nggak cuman kalau misalnya kalian bilang saya udah coba minum obat dokter segala macam ini itu, ternyata nggak. Kenapa? Ternyata pas waktu dicek kalian makannya masih makan yang tidak sehat, terus kalian masih istirahat nggak cukup, kalian masih kurang olahraga, terus pokoknya masih banyak banget faktor yang bisa menyebabkan kalian itu tidak sejalan ataupun tidak mendukung program kalian untuk hamil. Nah, di video kali ini biar nggak panjang lebar banget, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua gimana cara ngeriset hormon supaya hormon kalian bisa balance lagi, bisa stabil lagi, bisa normal lagi. Dan ini tuh nggak cuman untuk yang buat program hamil ya, tapi buat yang head yang nggak teratur, karena ada beberapa juga ternyata yang ada yang belum menikah tapi headnya udah nggak teratur, terus ada yang punya tiroid mungkin, atau ada masalah hormon-hormon yang lainnya yang nggak balance. Jadi aku di sini mau sharing. Jadi kalau misalnya kalian lihat video ini, kalian jangan ngerasa kayak aku tuh orang yang profesional banget ya, orang yang udah apa yang aku bilang tuh udah benar. Enggak ya. Jadi apa yang kalian lihat ini kalau menurut kalian ternyata tidak benar ataupun kurang benar ataupun kayaknya ini nggak benar nih, tolong dikomentari dengan baik, jangan ngomel-ngomel gitu ya. Karena kalau misalnya ngomel-ngomel informasinya aku nggak dapet gitu, maksudnya aku nggak, malah jadi apa sih sebenarnya yang mau dibilangin gitu. Tapi kalau misalnya kalian komen, kak kayaknya nggak gini deh, kayaknya gini deh, nah itu mungkin bakal lebih masuk ke kepala aku ataupun di akunnya. Terus teman-teman yang lain juga yang baca komen kan jadi lebih, oh ternyata informasinya salah ya, ataupun informasi yang disampaikan sama Kak Huri nggak 100% benar. Nah, buat kalian semuanya gimana cara ngereset hormon, aku langsung aja daripada terlalu panjang openingnya. Mungkin kalian semuanya yang udah lihat video aku tentang aku jual program hamil, pastinya kalian pernah lihat yang namanya aku jual habatus sauda. Habatus sauda yang kayak gini. Nah, ini habatus sauda yang kapsul. Aku lupa ini berapa miligram ya. Pokoknya ini udah ada habatus sauda sama VCO-nya pastinya. Jadi bukan cuma habatus sauda aja. Nah, di video kali ini tuh aku mau sharing ke kalian semua resep yang bisa kalian terapin dengan mudah, gampang, murah, cepet, nggak ribet. Pokoknya nggak ada terlalu banyak ini segala macam ini itu nggak. Jadi gampang banget. Jadi di sini aku mau sharing gimana caranya ngereset hormon supaya hormon kalian bisa stabil lagi. Kebetulan aku ada stoknya. Mungkin kalian pernah lihat ini. Aku bakal buka dulu. Kalian tau nggak ya? Nih, kelihatan nggak ya? Nah, pokoknya kayak gini. Ini namanya tuh, pernah lihat nggak ya? Kelihatan nggak sih? Jadi fokus nggak? Oke. Nah, ini namanya itu habatus sauda. Mungkin kalian yang udah pernah lihat ataupun udah pernah punya, ataupun misalnya ini adalah jadi salah satu bumbu dapur di rumah kalian. Jadi ini namanya habatus sauda. Habatus sauda ini kalian yang kayak kalian udah tahu itu informasinya, yang udah baca informasi tentang habatus sauda, kalian pasti tahu habatus sauda ini banyak banget manfaatnya, dan salah satunya adalah untuk ngeriset hormon kalian. Jadi supaya apa? Supaya hormon-hormon kalian yang nggak balance itu bisa direset, bisa bagus balik, bisa normal balik, bisa dengan izin Allah ya pastinya ya. Jangan ntar, wah Kak Huri udah bilang nih kok aku nggak balik-balik ya hormonnya, atau apa nggak balance ya hormonnya. Nggak ya, tapi pastinya dengan insya Allah dengan menggunakan habatus sauda ini kalian bisa ngeriset hormon kalian jadi lebih baik lagi. Jadi ngeriset hormon, ya namanya ngeriset pastinya ngebuat hormon itu jadi balance lagi. Nah, gimana cara ngeriset hormon ini pakai habatus sauda ini? Ini habatus sauda ini butiran kayak gitu, bukan butiran sih, kayak kalau misalnya kalian ke dapur terus kalian dapet, kalian boleh tanya ke orang tua kalian yang namanya jintan hitam, Bu, jintan hitam. Jadi kayak gini penampilannya.
Nah, gimana cara untuk ngereset hormon ini menggunakan habatus sauda ini? Dan pastinya ini nggak ribet, nggak susah, gampang banget. Caranya adalah ini, tapi kalian harus rutin ya, harus bener-bener kalian terapin. Jadi ada sampai 15 hari, ya 15 hari. Ntar lanjut lagi, ulang lagi dari hari pertama gitu. Pokoknya ntar kalian, nah jadi gimana caranya ngereset hormon supaya hormon kalian stabil lagi, supaya hormonnya balance lagi, dan supaya head kalian jadi teratur, terus masalah-masalah yang lainnya bisa normal balik. Nah, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus konsumsi air putih ataupun air mateng itu minimal 2,5 liter per hari. Jadi setiap harinya itu ada 2,5 liter air yang kalian konsumsi ataupun yang kalian minum. Nah, yang paling pentingnya adalah 1 liternya itu, anggaplah kayak gini, misal contoh ya. Jadi 1 liternya itu ini untuk buat yang namanya air titrasi ataupun air untuk ngereset hormon kalian yang tadi. Ya kalau misalnya kalian tanya caranya gimana, ini penting untuk kalian dengar baik-baik ya. Jadi usahakan untuk minum air ataupun konsumsi air yang dimasak sendiri ataupun air isi ulang, bukan air dalam kemasan. Bagusnya kayak gitu ya. Jadi dari 2,5 liter tadi, 1 liter itu tadi itu disisihkan ataupun dibuat untuk air untuk ngereset hormonnya tadi. Caranya gimana? Jadi minum 1 liter ini contoh ya, contohnya 1 liter kayak gini misalnya contohnya. 1 liter ini kalian tambahin habatus saudanya yang kayak gini aku tunjukin ke kalian, yang habatus sauda butirnya ini itu 3 sendok teh. Kalau ini sendok makan, pastinya kalian pakai sendok teh. Jadi 3 sendok teh kayak gini. Katakanlah ini 1 sendok teh. 1 sendok teh kayak gini. Terus dimasukin ke dalam air yang 1 liter tadi, 3 sendok teh. Itu kalian konsumsi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu 3 sendok teh habatus sauda plus air minum 1 liter. Nah, di hari ke-4, 5, sama 6 itu dinaikkan lagi dosis habatus saudanya. Yang tadinya cuman 3 sendok teh jadi 4 sendok teh. Itu di hari ke-4, 5, dan 6. Diingat ya. Terus di hari ke-7, 8, 9 naikin lagi dosis habatus saudanya jadi 5 sendok teh. Jadi 5 sendok teh kalian cemplungin ke dalam air putih yang ataupun air matang tadi. 1 liter ya. Jadi dalam 1 liter itu hari pertama 3 sendok teh, terus hari kedua juga 3 sendok teh, hari ketiga juga 3 sendok teh. Hari keempatnya naikin dosis jadi 4 sendok teh tetap dalam 1 liter air. Hari keempat, kelima, keenam itu tetap 4 sendok teh. Terus hari ke-7, 7, 8, 9 naikin lagi dosisnya jadi 5 sendok teh. Jadi habatus saudanya kalian taruh 5 sendok teh ke dalam air yang 1 liter tadi, dikonsumsi. Nah, di hari ke-10, 11, 12 naikin lagi dosisnya jadi 6 sendok teh habatus sauda. Jadi habatus saudanya kalian takar 6 sendok teh. Terus di hari ke-7-nya, hari ke-13, 14, 15 itu kalian tambahin lagi dosisnya jadi 7 sendok teh habatus sauda. Jadi habatus saudanya kalian masukin ke dalam air tadi kira-kira 1 liter kayak gini. Nah, itu dikonsumsi setiap harinya. Ingat dosisnya beda-beda tadi. Hari pertama, kedua, ketiga itu 3 sendok teh. Hari ke-4, 5, 6 itu 4 sendok teh. Terus hari ke-7, 8, 9 5 sendok teh. Hari ke-10, 11, 12 6 sendok teh. Hari ke-13, 14, 15 itu jadi 7 sendok teh. Nah, nanti di hari ke-17-nya itu kondisi badan kalian, kondisi tubuh kalian itu akan kembali ke kondisi yang semula. Jadi secara bertahap itu kondisi hormon kalian akan di reset kembali ke keadaan semula ataupun ke kondisi yang semula. Nah, kalau misalnya kalian udah ngelakuin ini secara teratur di 15 hari ini tadi secara berurut, bukan secara berurut, secara teratur di 15 hari ini, itu nanti kalian bisa konsumsi
ditambahin dengan konsumsi makan buah-buahan. Jadi buah-buahannya ini jangan diusahain ya, usahain untuk tidak di jus, tapi sebaiknya dikunyah langsung supaya apa? Supaya enzim-enzimnya itu, kalau aku nggak salah itu bisa ngefek juga ke gigi kalian, ke mulut kalian. Jadi dikunyah gitu, dimakan, terus ditambahin sama 7 butir kurma setiap pagi. Jadi setiap pagi hari usahain waktu kalian belum makan nasi, belum makan apapun segala macam ini itu konsumsi kurma 7 butir gitu. Terus kalau lebih bagusnya lagi tambah madu 2 sendok setiap pagi. Jadi konsumsi madu 2 sendok setiap pagi, konsumsi kurma 7 butir, terus tambahin lagi 3 sendok makan minyak zaitun setiap sore. Kalau misalnya kalian tanya, Kak, aku kurang suka konsumsi minyak zaitun yang kayak rasanya agak-agak nyelekit gitu, bukan nyelekit sih, agak lengket gitu di leher, aku bagi tips ke kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian mau minum minyak zaitun, ataupun kayak misalnya kalian mau konsumsi minyak-minyak gitu, pokoknya usahakan kalau kalian udah minum minyaknya langsung dorong pakai air hangat, jadi lebih cepet hilang. Kalau aku sih gitu ya, jadi lebih cepet hilang perasaan lengket-lengket di lehernya. Tapi kalau misalnya kalian dapet minyak zaitun yang dalam bentuk kapsul ataupun dalam bentuk soft gel, kalian bisa konsumsi juga sih. Tapi kalau yang dalam bentuk soft gel itu kan udah takarannya tuh udah berapa gitu ya kan, kayak habatus sauda, misalnya yang tadi tuh kan pakai sendok teh, mungkin kalian ada yang mau makan soft gel kayak gini, tapi sebagusnya sih konsumsi yang kayak bentuk serbuk kayak gini tadi. Kalau misalnya kalian agak susah nemuinnya, Kak, aku cuman ada yang habatus sauda yang soft gel, boleh silahkan aja, tapi takarannya sih aku jadi nggak ngerti kayak gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian udah menjalankan selama 15 hari ini, sudah minum air titrasi habatus sauda ini, usahakan untuk stop. Jadi mohon diingat ya, stop semua jenis makanan junk food dalam bentuk apapun. Terus usahakan untuk menghindari tepung-tepungan, gula pasir, sama seafood. Kalau kalian mau bener-bener hormon kalian itu di reset. Jadi gitu, bener-bener apa ya istilahnya ya, bener-bener yang kalian lakukan itu ngefek ke seluruh tubuh kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian sedang sedang rutin minum air titrasi, terus tiba-tiba di hari keempatnya kalian konsumsi junk food suka-sukaan, hari kelimanya kalian konsumsi junk food lagi, nah aku nggak tahu mau bilang kayak gimana. Pokoknya usahakan untuk tidak konsumsi junk food ataupun fast food. Hindari daging merah yang digoreng, terus juga hindari daging yang dibakar. Jadi kalau misalnya kalian mau buat sup-supan, oke, silahkan, tapi yang pastinya nggak pakai micin-micinan ataupun dan kawan-kawan yang lain ya. Nah, kalau kalian mau lebih bagus lagi ataupun lebih sehat lagi, bagusnya konsumsi konsumsi beras merah ataupun nasi merah. Kalau mau nasi hitam lebih bagus. Usahakan untuk menghindari nasi putih. Jadi kalau misalnya kayak aku dulu, aku pernah konsumsi beras merah, ternyata suami aku kurang suka beras merah yang aku beli itu, karena aku belinya di supermarket. Jadi aku siasatin dengan pakai campur beras putih. Nah, kebetulan aku dapat beras merah yang organik yang harganya murah dari temen suami aku, dan itu memang jauh banget, beda banget sama beras merah yang pernah aku beli sebelumnya. Mungkin kalian yang follow Instagram aku bakal aku share gimana perbedaan beras merah yang aku beli di supermarket dengan beras merah organik yang dari teman suami aku. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman aku juga udah konsumsi beras merah ini yang organik ini, dan mereka juga bilang beda banget sama beras merah yang pernah mereka konsumsi sebelumnya. Nah, itu dia gimana caranya supaya kalian bisa konsumsi habatus sauda ataupun air titrasi tadi, supaya bisa ngeriset hormon kalian, bisa ngebuat hormon kalian balance lagi. Mudah-mudahan ya, insya Allah dengan kalian konsisten melakukan ataupun rutin konsumsi air titrasi ini, mudah-mudahan kalian bisa hormonnya yang tadinya headnya kacau ataupun jadwalnya jadi nggak beraturan, ataupun yang nggak jelas kapan headnya terus tiba-tiba berhenti, terus tiba-tiba datang lagi headnya gitu. Mudah-mudahan semua yang kalian lakukan nantinya, usaha kalian yang sedang kalian lakukan bisa membuahkan hasil, hormon kalian bisa stabil lagi gitu ya. Ini dulu informasi yang bisa aku sharing.
Mudah-mudahan kalian semua bisa share informasi ini di sosial media yang kalian punya. Mungkin kalian nggak butuh informasi ini, tapi bisa jadi teman kalian. Mungkin kalian yang belum nikah, ada temen yang headnya nggak teratur, ataupun suka sakit nyeri gitu. Kalau misalnya udah nyeri head, berarti itu pasti ada yang nggak beres sama hormonnya gitu ya. Kalau misalnya yang namanya headnya normal-normal aja ya nggak nyeri-nyeri, nggak pakai nyeri-nyerian, nggak pakai lama-lamaan, nggak pakai terlalu cepet gitu ya. Dia tetap misalnya 7 hari, ya udah every month. Pokoknya setiap bulannya itu dia jadi rutin aja gitu, dan nggak perlu ada drama-drama ini itu kalau sebelum ataupun sesudah haid ataupun pada masa haid itu sedang berlangsung. Nah, ini dulu informasi yang bisa aku sharing. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Buat kalian yang sedang program hamil, air titrasi ini juga bagus banget. Supaya apa? Supaya ya sekaligus ngedetox lah segala macam. Mungkin next video aku bakal sharing gimana caranya ngedetox rahim yang agak sedikit bermasalah, ataupun ya supaya ngedetox rahim aja deh, ngebersihin rahim. Ini dulu informasi yang bisa aku sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bosan untuk terus nonton video aku. See you in the next video. Aku lupa ding, buat kalian yang sedang program hamil, aku selalu doain kalian, mudah-mudahan program hamil kalian berhasil, dapat 2 garis positif. Dan buat kalian yang sedang hamil, jaga terus kesehatan kalian, sehat-sehat terus sampai dengan lahiran nanti. See you in the next video. Assalamualaikum.